Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Amasi dengan NIM C1D1199190. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai audit dari pidato Emma Watson di PBB. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Emma Watson. Emma Watson adalah seorang aktris dan model Inggris yang lahir pada tahun 1990, yang terkenal karena 10 tahun tugasnya sebagai Hermione dalam 8 film Harry Potter. Lahir di Paris, Prancis dari sepasang pengacara Inggris yang sekarang sudah bercerai. Dia menghasilkan 60 juta dolar yang dilaporkan karena bermain sebagai Hermione dalam 8 film Harry Potter. Watson mulai mengambil kelas akting pada usia 6 tahun dan terpilih sebagai pemeran Harry Potter pada tahun 2001. Pada usia 9 tahun, dia bersekolah di sekolah naga di Oxford dan kemudian sekolah gadis swasta Huntington. Akhirnya dia menerima gelar sarjana dalam bidang sastra Inggris di Brown University di Amerika Serikat. Watson telah secara aktif terlibat dalam kegiatan kemanusiaan selama beberapa tahun. Bekerja untuk mempromosikan perdagangan yang adil dan pakaian organik, dan sebagai duta Comfort International, sebuah gerakan untuk mendidik anak perempuan di pedesaan Afrika. Watson adalah salah satu dari beberapa wanita di bidang seni yang telah memanfaatkan status profil tinggi mereka untuk membawa masalah hak-hak perempuan di mata publik. Daftar tersebut termasuk Jennifer, Patricia, Rose, Annie, Beyoncé, dan masih banyak lagi. Wanita-wanita ini telah dirayakan dan dikritik karena posisi yang mereka ambil. Istilah feminis selebriti kadang-kadang digunakan untuk merendahkan kredensial mereka atau mempertanyakan keaslian mereka. Tetapi tidak ada keraguan bahwa kejuaraan mereka karena alasan yang berbeda telah menjelaskan banyak masalah kepada publik. Pada 20 September 2014, Emma Watson. Itulah sedikit biografi dari Emma Watson. Pada 20 September 2014, aktor Inggris dan juga seorang duta besar niat baik untuk wanita di PBB, Emma Watson membacakan pidato mengenai ketidaksetaraan gender dan cara melawannya, dengan menjelaskan mengenai gerakan He4C yang mana bertujuan untuk mengajak pria dan anak laki-laki bergabung dalam perjuangan feminis kesetaraan gender. Masalah yang diangkat oleh Emma pada pidatonya adalah mengenai ketidaksetaraan gender, di mana saat membahas mengenai feminisme maka akan terlihat jelas bagaimana kebencian terhadap kaum laki-laki. Sementara itu, feminisme menurut definisi adalah keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ini adalah teori kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial dari kedua jenis kelamin. Tapi sayangnya, di berbagai negara saat ini kesetaraan gender masih jauh dari harapan yang diinginkan, di mana banyak sekali hak-hak yang dikekang yang mana dapat menimbulkan kerugian untuk beberapa pihak. Maka dari itu, pada pidatonya kali ini, Emma ingin mengajak tidak hanya dari kaum perempuan, tetapi juga dari kaum pria untuk membantu menegakkan kesetaraan gender. Tujuan dari pidato Emma yang dapat kita rangkum yaitu Emma ingin menjelaskan mengenai kampanye gerakan He4C, yang mana gerakan ini bertujuan untuk menegakkan kesetaraan gender, mana sebenarnya gagasan kesetaraan gender ini sudah pernah dikemukakan oleh Hillary Clinton pada tahun 1995 pada pidatonya di Beijing, yaitu mengenai hak-hak perempuan. Tetapi sayangnya, program tersebut belum terlaksana secara keseluruhan. Tetapi yang paling disorot di sini, di mana saat Hillary membacakan pidatonya, hanya kurang dari 30% penonton dari pihak laki-laki. Inilah salah satu hal yang membuat program tersebut tidak berjalan dengan baik.
Pada pidatonya ini, Emma tidak hanya mengajak dari kaum perempuan saja, tetapi juga dari kaum pria untuk sama-sama menegakkan kesetaraan gender ini. Karena kalau hanya dari perspektif kaum perempuan saja, otomatis program tersebut tidak akan berjalan. Pada pidatonya ini, Emma tidak hanya menjelaskan mengenai bagaimana hak-hak dari kaum perempuan ini ditegakkan seperti dapat bersekolah di tingkat yang tinggi, mendapatkan upah yang sesuai dengan kerja mereka, dan sebagainya. Tetapi Emma juga menjelaskan mengenai bagaimana kaum pria dibuat rapuh dan tidak aman oleh perasaan yang menyimpang tentang apa yang merupakan kesuksesan pria. Emma juga mengatakan, saya telah melihat pria muda menderita penyakit mental, tidak dapat meminta bantuan karena takut hal itu akan membuat mereka menjadi bukan pria. Dari perkataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pria juga tidak diuntungkan akan ketidaksetaraan gender ini, di mana mereka harus dituntut sukses dalam hal karir, karena beberapa orang berpikir seorang pria harus bisa memenuhi segala biaya hidup sebuah keluarga tanpa bantuan dari perempuan. Emma menganggap orang-orang salah mengira kalau kampanye Heforse dibuat untuk menyelamatkan wanita. Justru gerakan ini diadakan untuk kesetaraan pria dan wanita. Ini tentang pria mendukung wanita dan wanita mendukung pria, katanya. Aktris cantik ini kemudian menyampaikan ulang pidato feminis Gloria Steinem. Manusia seperti burung, membutuhkan kedua sayap untuk bisa terbang. Dan saat ini, hanya satu sayap yang mengepak di mana dan tidak akan pernah bisa terbang tinggi kecuali keduanya saling mendukung satu sama lain. Demikian pidato Steinem yang dikutip oleh Emma. Setelah berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai feminisme, Emma mendapat ancaman dari hacker yang mengaku akan menyebarkan fotonya tanpa busana. Foto tersebut tidak pernah ada dan sampai sekarang ancaman hacker tersebut hanya hoaks. Banyak orang yang dekat denganku tahu bahwa ketidaksetaraan gender adalah sebuah isu, namun tidak menganggapnya penting. Lalu mereka melihat ketika aku mendapatkan ancaman tidak lama setelah aku memperjuangkan hak wanita, itu pun menjadi kesadaran mereka bahwa isu ini penting dan memang masih terjadi. Ujarnya. Wanita keturunan Inggris yang lahir di Prancis itu menambahkan, dia merasa lucu ketika orang-orang yang mengancamnya berpikir dirinya akan berhenti memperjuangkan hak wanita setelah diancam. Justru, ancaman ini membuatnya semakin bertekad untuk meneruskan apa yang dilakukannya. Dalam sesi tanya jawab di Facebook, Emma banyak mendapatkan pertanyaan tentang apakah dia sendiri pernah mengalami momen di mana dirinya dianggap sebelah mata karena gendernya. Dia pun mencontohkan pengalaman itu bisa didapatkannya kapan saja. Seperti salah satu pertanyaan dari pengguna Facebook yang bertanya kenapa dia tidak suka memasak. Menurutnya, itu termasuk ketidaksetaraan gender. Pastinya aku pernah mendapatkan keistimewaan dan diremehkan karena aku wanita. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawabku untuk memastikan wanita lain memiliki akses untuk mendapatkan keistimewaan seperti yang aku dapatkan, katanya. Pesan dari pidato Emma yang dapat kita ambil mengenai kesetaraan gender ini sangatlah penting, di mana selama ini kebanyakan orang hanya berpikir kalau kesetaraan gender ini hanya membahas mengenai kepentingan-kepentingan dari kaum perempuan, yang mana menuntut segala fasilitas dan kedudukan yang sama dengan kaum pria. Padahal, kesetaraan gender sendiri juga sangatlah penting untuk kaum pria, di mana dengan adanya kesetaraan gender ini, para pria dapat bebas mengekspresikan diri mereka, dapat meminta bantuan tanpa rasa takut dibilang lemah. Maka dari itu, mari kita ikut menyukseskan segala program mengenai kesetaraan gender agar semua orang dapat merasakan kedudukan yang sama dan kebebasan dalam mengekspresikan diri sendiri.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.